Kalian tahu apa itu propaganda? Pokoknya ngeri dah itu, ngeri. Gue mau tanya, siapa di sini yang tidak pernah bermain TikTok? Tentu saja nggak ada kan? Nah, kalian yang mana ini? Yang sering scroll atau yang suka buat konten keal-keal? Gue sendiri juga dulu sering nge-scroll aplikasi terhebat sepanjang sejarah itu. Tapi ketika gue sadar, mending gue pindah ya ke aplikasi sebelah. Walaupun gue udah lama nggak nge-scroll TikTok, tapi tren-trennya itu gue tahu karena gue kan sering main YouTube ya kan, nonton YouTube gitu. Jadi tren-trennya itu gue tahu dari YouTuber reaction. Ya karena gue mau buat video ini, jadi gue install lagi deh aplikasi itu. Langsung saja 100 hari menyelam ke dalam aplikasi mikro propaganda. Di hari pertama gue cuma scroll biasa. Ya isinya kurang lebih sama kayak YouTube Short atau Reels Instagram. Nggak ada yang menarik. Mungkin karena algoritmanya belum bekerja di gue ya. Di hari ke-20 gue baru sadar kenapa hal yang selalu gue tonton itu selalu sama apa yang sedang gue rasakan gitu. Jadi kayak gini, pas gue lagi sedih gitu, lihat FYP gitu kan, FYP kata-kata gitu, langsung kata-katanya itu terasa relate. Gue jadi mikir kan, apa TikTok nih bisa baca pikiran gue ya? Gue jadi ngeri. Setelah gue riset, ternyata apa yang gue tonton di FYP itu tergantung durasi atau interaksi seperti like, komen itu ngaruh ternyata. Contohnya gini, lu lagi scroll TikTok nih kan, lihat video geal-geal itu kan, lu habisin nih satu video dan lu sampai like, mungkin juga komen gitu, pasti video yang nanti muncul itu video yang sama, video geal-geal. Kalau di gue sih karena gue sukanya lihat video-video ceramah ya yang keluar video klip ceramah. Saai lumin. Yang gue temuin di hari 40 mungkin komen-komen video yang mereka tonton itu terkadang tidak enggak etis buat dilontarkan gitu. Nih gue kasih contoh, kemarin kan ada seleb gitu berinisial LL kan, ini sahabat-sahabatnya atau rekan-rekannya kan lagi berduka ini, tapi di komen-komennya itu pada komentar yang gak jelas, entah yang mintain foto gitu, foto pas ditemukannya itu kan, itu gak etis gitu. Emang sakit kalian. Tapi gue salut sama aplikasi ini karena setiap ada kasus yang viral di TikTok itu kan, masalah langsung teratasi dan lebih cepat gitu daripada aplikasi lainnya. Dan kadang itu netizen pada peduli gitu, tapi kenapa harus viral dulu ya? Nah, tapi kalau yang tidak viral itu nasibnya gimana anjing? Apa para aparat itu pada menganggur apa?
Kalau sudah kayak gini kan apa-apa harus viral dulu. Terus gimana kasus yang gak viral coba? Kayak kasus Munir. Slow bang, tahan. Ini nih yang gue tunggu-tunggu. Tren TikTok tentang standar hidup manusia. Dari yang ini, kalau belum punya iPhone, lu belum kaya atau lu belum dianggap gitu di masyarakat. Minimal punya iPhone lah bro, iPhone. iPhone lu zaman purba woi. Tapi lu gak punya iPhone kan bang? Lu dari tadi bacot mulu anjing. Gue hajar juga lu. Kedua, standar cantik menurut TikTok. Menurut gue, cantik itu relatif. Iya bang, relatif putih, bening, good looking, dan tobrut. Ketiga, standar cewek TikTok. Ya, yang gaji minimal lah, yang harus punya mobil sama rumah mewah lah. Kalau sebelum itu lu dari keluarga yang berada nih, izin nih, dan belum pernah merasakan susah ini, itu menurut gue sih wajar. Lagian mana ada orang tua mau nikahin anaknya gitu sama orang yang mau membuat anaknya itu sengsara. Mikir kids. Keempat itu ini nih yang sedikit serius untuk tren cewek patriarki. Kalau yang belum menikah, nih gue saranin aja. Kenapa atau apa lu itu gak pernah ngobrol gitu sama pasangan lu sebelum nikah gitu, atau pas pacaran itu kan apa-apa kan bisa diobrolin dulu besok ke depannya gimana. Kalau belum siap nikah itu nggak usah buat tren marriage is scary ya. Kalian tuh nakut-nakutin orang gitu yang mau berkeluarga gitu, padahal aslinya nggak ada masalah. Pas lu buat video malah jadi overthinking, nggak jelas kau. Keluarga lu aja itu yang bermasalah, jangan nakut-nakutin orang lain. Emang lu pas pacaran itu nggak pernah diskusi apa gitu besok ke depannya apa, kecuali lu taruh anjing, nggak tahu siapa dia, taunya habis nikah kan nggak mungkin. Kelima itu tren go vegan. Langsung saja gue kasih kata-kata ultimatum. Nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan? Hasil 100 hari scroll TikTok. Poin pertama, kenapa bisa gue katakan aplikasi ini sarangnya propaganda modern? Karena konten serta orang-orang di dalamnya itu impulsif. Pengguna TikTok itu rata-rata untuk mencari sensasi atau menggiring opini tanpa tahu itu hal benar atau salah. Kedua, pengguna TikTok itu rata-rata ngebet viral, apalagi pasca COVID kemarin sampai sekarang, dikarenakan keadaan ekonomi dan kita terlalu berharap dengan 19 juta lapangan pekerjaan. Ketiga, orang-orang kan ada yang nggak pede ini atau punya keterbelakangan mental, jadi dia membuat konten atau jadi motivator dadakan. Izin nih, izin. Kalian kalau ngasih kata-kata penyemangat atau membagikan sekedar kisah itu it's okay. Tapi lihat video ini. Masa orang itu membuat kata-kata ingin mengakhiri hidup gitu. Lah kalau video ini sampai ke orang yang benar-benar depresi gitu kan bisa tertarik untuk bonus door ya kan. Itu kan salah kalian juga itu membuat video kayak gini. Masa mengajak orang lain untuk bertemu dengan yang maha kuasa secepat mungkin ya kan. Itu kan gak beres, itu sakit kalian. Keempat,
cewek geal-geal dengan bumbu anggota Seven Deadly Sins. Ya, manusia kambing itu goter, pemancing hasrat lelaki. Kalau kayak gini bisa viral kan, cewek-cewek yang aslinya beradab jadi biadab ya, gara-gara ngebet viral. Kelima itu munculnya tulang lunak. Kalian tahu tulang lunak itu apa? Sebenarnya no problem untuk masalah ini, tapi yang perlu digarisbawahi itu, lu itu tinggal di Indonesia saat memang benar, pelangi tak selamanya indah. Why are you gay? Nice. Keenam itu generasi pelajar, the next petarung WWE. Apa ini anak zaman sekarang? Lu itu di sekolah weh, bukan di jalanan. Kayak udah paling hebat sendiri aja. Udah mah guru itu gajinya dikit, kerjaannya ketemu lu pada yang gak punya moral. Adeh. Apalagi kalau ada orang tuanya itu yang sok-sokan ngebelain anaknya, itu udah salah, ngotot. Nah kan mampus, lu diblokir banyak perusahaan. Nganggur lu pada. Kalau murid-murid di sekolah lain itu pada ngikutin lu yang kelakuannya kayak binatang, kan menuju Indonesia cemas itu semakin nyata. Saran gue untuk penonton video ini, bijaklah dalam bermedia sosial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena ini bukan video klarifikasi. Ya udahlah, tak ada teks, tak ada wajah. See you next video kita gibah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye. See you. Kacau.